Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala." Barang siapa yang dengan ilmunya, ya, yang dia punyai, dia ajarkan untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ya. Dan dia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan kesenangan dunia, ya. Walaupun tetap antara dunia dan akhirat ada singgungannya, ya. Ada singgungannya. Belajar ilmu akhirat itu juga tidak luput dari bulghah, ya, dari biaya. Anda saja datang ke sini kan pakai motor, pakai bensin. Mun jauh-jauh dari, misalnya dari Bulu Tumbang, berjalan kaki kan sebelum sampai. Nah, butuh biaya. Akan tetapi justru yang seperti itulah yang nanti akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Akan tetapi jika seseorang sudah orientasinya untuk dunia semua, ini yang jadi masalah, ya. Maka lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia pun tidak akan mencium bau surga, ya. Dia tidak akan mencium bau surga. Maksud ini adalah arfal jannah itulah bau surga. Walaupun ternyata bau surga itu, ya, masih roti sahrin kan. Itu sepanjang perjalanan 1 bulan. Ada enggak orang yang sudah hilang benar keikhlasannya ketika dia mengajarkan? Ada, ya. Walaupun kita enggak tahu niat orang kan. Akan tetapi ya kalau sudah pakai tarif, pokoknya kalau mengundang saya ini tarifnya, daerah pelosok ini, ya. Sound sistemnya nak gini, hotelnya harus ini, fasilitasnya ini. Kalau ke Belitung nak makan ketam misalnya, nak makan gangan misalnya, tidak ada gangan, tidak ada ke Belitung misalnya. Nah, itu berarti sudah disorientasi dalam niat, keikhlasan, ya. Tujuannya ada, udah hilang lagi, untuk akhir itu hilang semua. Nah, ini sudah berbahaya, ya. Sampai diancam dengan tidak akan mendapatkan bau surga. Kita lihat dalam hadis an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik. Ini juga beliau kutipkan dalam kitab Tibyan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum meridhai mereka semua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk sekedar mencari kemenangan atau berdebat dengan orang-orang yang bodoh, orang yang lemah, ya, untuk menghakimi, untuk merendahkan, untuk menyalahkan orang lain, bagi menyalahkan orang tua misalnya. Tunggulah aku belajar, kalau ikam aku salah-salahkan. Ini maksudnya, ya, untuk merendahkan, menyalahkan orang lain. Banyak enggak terjadi? Banyak sih. Bahkan, ya, dia punya ustadz sendiri pun misalnya disalahkan. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Au yukatsira bihil ulama, ya, atau kemudian membanggakan diri kepada para ulama agar dianggap kealimannya, agar dianggap kepakihan ilmunya, ya. Ada enggak orang yang pergi kuliah hanya untuk jadi gelar LC? Ada. Balik gawainya main musik, sampai ke sana gawainya main bola, sampai ke sini ilmunya enggak ada, kosong. Ya. Kalau saya tanya dengan adik ipar saya tuh, adik ipar saya lulusan Mesir, lulusan Azhar, ya. Jadi ya kuliah di Mesir itu ya seperti kuliah umum ini, ramai, ya. Wah, sampai puluhan, ratusan orang kan.
Itu kalau memang nggak serius, nggak dapat ilmunya. Memang mereka yang menyampaikan materi-materi itu memang muallif kitab, pengarang-pengarang kitabnya langsung, syekh-syekhnya. Kan tapi ya kalau nggak serius ya tetap nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, bahkan banyak di sana kemudian hanya untuk ziarah, untuk nganyau-nganyau saja banyak. Ya, untuk apa? Agar pulangnya, tapi nggak udah, mun udah, alhamdulillah, mun nggak udah, ya berbahaya. Tapi udah ngambil gelar cuman, dapat gelar LC, lucu, atau langsung ceramah. Kalau saya LC juga, lulusan condet saya. Sekolahnya condet dulu, lulusan condet ya. Nah kemudian au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau dengan belajar dia ingin agar orang-orang berpaling wajahnya, memperhatikan dirinya, ya, mendapatkan wajah-wajah manusia dengan gelarnya, dengan mungkin ya dalil-dalil yang dia hafal. Nah, ada nggak bisa terjadi pada seorang pelajar, ya, pada seorang muta'allim? Apa kata Rasulullah? Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka biarlah dia mendapatkan tempat, ya, maq'ad ini sebenarnya bangku, kursi dari neraka. Dalam hadis ini memang ada juga, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang dia berdusta atas nama kami, seperti yang suka menggunakan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu, ya, untuk kemudian dijadikan hujah, dalil. Nah ini hati-hati, ya, maka disiapkanlah baginya bangku dari api neraka. Nah ini, maka luruskanlah niat dalam belajar, ya. Jangan sampai kita belajar tujuannya untuk tadi menyalahkan orang, tujuannya apa? Untuk agar merasa diri paling benar, tujuannya apa? Agar diakui manusia dan seterusnya. Maka ini sungguh berbahaya bagi penuntut ilmu. Nah, berikutnya, wal yahzar kullal hadari min qasdihi at-taqsira bi kasratil mushtaghilina alaih. Maka hendaklah dia waspada agar apa? Agar tidak memaksakan banyak orang yang belajar dan orang yang datang kepadanya. Mun jamaah banyak semangat, mun jamaah sedikit lesu. Nih, mak sedikit amat lah jemaah nih, enggak 3 orang, enggak semangat ngajar kau. Ya, nah ini bahaya nih. Ini bagi seorang pengajar, bagi seorang ustadz. Nih. Atau tahu majelis sana itu enggak suara ramai orangnya. Kalau dapat undangan, malas ikut, malas ngisi. Ya, nah, karena seorang guru, seorang ustaz akan diuji keikhlasannya. Saya pernah mendengar cerita, nih cerita, ya. Jadi sudah dicup orang untuk khutbah. Untuk khotib di sebuah tempat. Tiba-tiba ada tempat lain yang mungkin ya lebih ramai, lebih bonafit lah gitu, ya, lebih bagus. Yang undang itu pejabat misalnya kan, sehingga tempat yang lama ditinggalkan dia. Orang yang ini yang undang yang pertama ini dia ngomong kemana-mana, ustaz itu tidak benar kata. Itu kan meruah seorang ustaz, seorang pengajar kan menjadi turun, ya, meruahnya di hadapan para pendengarnya, di hadapan para orang yang mungkin belajar dengan dirinya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya para ustadz, kalau dapat jadwal sikok tempat lah, pastilah peganglah itu sikok, ustadz, insyaallah, ya. Nah kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai gini. Nah, muruah kita sebagai seorang pengajar itu menjadi rusak. Nah, dikarenakan tadi, ya, salah dalam memilih atau memaksakan agar orang belajar ke dia.
Pokoknya kau jangan belajar ke orang lain. Belajar ke akulah, no paling soheh. Akulah no paling jago. Kau belajar ke orang lain tak ada riwayat dah. Ya. Tapi belajarkan aku, jelas. Guru saya ini. Saya memiliki sanad riwayat ini. Ini. Tak boleh sebagai seorang muallim. Ya. Karena mengapa? Nah, karena kita tidak akan menguasai semua bidang ilmu. Kita tidak akan bisa menguasai semua bidang ilmu. Ya. Kita tidak akan menguasai semua pengalaman di dunia ini. Kita tidak akan bisa untuk kemudian melewati, ya, melewati waktu-waktu yang kita nggak lewati. Nah, antum semua nih yang sudah sepuh-sepuh nih, guru-guru saya sebenarnya. Ya, pengalaman-pengalaman Anda, baik pengalaman dunia maupun akhirat itu Anda miliki. Nah, kami kan ini baru, kehidupan dunia ini baru suat, ya. Nah, cuman itulah zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, karena keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ada kesempatan untuk sharing. Nah, jadi digunakanlah kesempatan. Bukannya banyak ilmu kami ini sebenarnya. Ya. Tapi sungguhnya Anda juga banyak ilmu pengalaman, itu yang paling berharga dibandingkan dengan ilmu secara teoritis. Nah, jadi jangan paksakan orang lain untuk belajar semua ke kita. Ya, karena kita memiliki spesialisasi masing-masing dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian wal mukhtalifina ilaih, ya. Wal yahzar, maka hendaklah perhatikanlah min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bih. Maka hendaklah seorang muallim tidak membenci murid-muridnya untuk dia belajar kepada orang lain selain dirinya. Dengan catatan, nanti ada adab sebagai seorang murid, ada adabnya. Ya. Kau jangan belajarkan ustaz itu. Ustaz itu pun belajarnya ini sesat. Ya. Kini kau belajarkan itu jadi berubah pemikiran kau. Nah, kalau kita sebagai guru ya bisa mengarahkan, ya, tapi nggak boleh melarang. Ya, silakan belajar kemana saja. Yang penting dalam akidah, dalam pemikiran yang lurus, yang benar, kan. Tapi nggak boleh kita mencegah orang lain untuk belajar dari mana saja. Ya. Karena mengapa? Nah, kita temukan banyak di antara masyayikh, ustadz, atau kiai yang dia melarang untuk belajar, untuk memperkaya muridnya, untuk memperbanyak ilmu-ilmu yang mungkin dirinya nggak punya. Akan tetapi begini, jemaah sekalian, nanti adab kita sebagai seorang ketika kita belajar
tal ilmi. Orang hamalah itu yang mengemban, ya, hamilal Quran, yang mengemban ilmu. Bagai wahai seorang alim, i'lamu bihi. Ya, i'malu bukan i'lamu, ya. I'lamu itu pelajari. Kalau i'malu amalkan. Amalkanlah ilmunya. Fa innamal alimu man amila bima alima. Karena seorang alim yang sesungguhnya itu adalah orang yang dia mengamalkan apa yang dia tahu. Ini berat nih. Saya pernah dulu sampaikan, ya. Saya itu kalau pilih nyampaikan khutbah ceramah itu milik-milik. Apakah pernah kita amalkan? Karena jadi bumerang bagi kita sendiri. Memang lah benarlah walau yang dilakukan oleh sebagian dai, ya, yang tidak berani untuk mungkin tampil karena dia belum mengamalkannya. Akan tapi memang bagi kita, ya, kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita tahu, walau hanya sekedar satu ayat kalau kita tahu, ya. Akan tetapi bagi kita yang memang merasa berat, merasa beban dengan apa? Dengan hal-hal yang kita tahu tapi belum kita amalkan, alangkah lebih baiknya memang tidak kita sampaikan ke orang lain. Kalau menurut pribadi saya. Karena mengapa? Karena Allah sebutkan bahwa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala benci, ya, pada orang-orang yang dia mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu itu kan ada dua. Ada namanya ilmu mahfuz namanya. Dulu pernah ini dijelaskan dari Dr. Amir Faisal. Saya dulu pernah belajar sama beliau lebih sebulan, ya. Abi Amir, Dr. Amir Faisal, beliau bilang ilmu itu ada dua, namanya ilmu mahfuz dan ilmu ma'mur. Kata beliau, ambillah dua-duanya, amalkanlah dua-duanya, kamu akan selamat dunia akhirat. Kalau kamu hanya mengambil satunya, maka kamu akan celaka, kata beliau. Apa maksudnya? Ilmu ma'mur adalah ilmu yang dia simpan dalam otaknya, ilmu yang menjadi perbendaharaan dalam dirinya. Tahu ini hukum ini, tahu ini A, B, C, tahu ini melakukan ini adalah sebuah dosa, ya. Tapi hanya sekedar di otaknya. Yang kedua yaitu ilmu ma'mur, ilmu yang diamalkan. Makanya ada istilahnya ta'mir. Ta'mir itu orang yang dia memakmurkan, ya. Ma'mur itu orang yang dia mengamalkannya, orang yang menghidupkannya. Maka orang kalau dia hanya mengamalkan, tidak berilmu, maka juga akan celaka, binasa, tidak diterima amalnya, tidak diterima usaha-usahanya, tidak diterima, ya. Solat tidak tahu rukun-rukun solat sehingga dia langgar rukun-rukun solat. Salah satu rukun solat itu baca Al-Fatihah, jamaah sekalian, hati-hati, ya. Nah, kalau solat berjamaah aman, Anda di cover sama imam. Makanya wajib bagi kita belajar Al-Fatihah yang baik dan benar. Karena dia masuk rukun. Orang yang dia sebasing-sebasing, ya, yang penting sholat enggak, maka tidak diterima. Hanya mengamalkan. Apatah lagi puasa. Buka puasa aja. Bersaur, berbuka. Tapi di tengah-tengah ngerumpi gawe. Lalukan orang, mencuri, memfitnah, percuma. Nah, itu hanya sekedar mengamalkan saja, ya. Maka ada juga orang yang hanya tahu tapi tidak mengamalkan, percuma juga. Tahu solat wajib tapi tidak solat, ya kan? Percuma. Jadi tidak dua-duanya, tidak disimbangkan antara ilmu ma'mur dan ilmu mahfuz. Nah, begitu juga bagi seorang pengajar. Maka ketika dia mengatakan bahwa ini yang harus dia lakukan, seharusnya dia dulu yang pertama kali melakukan hal tersebut. Nah, kita semua ini sebagai pengajar,
Yaitu pengajar, ya yang paling utama pengajar anak-anak kita kan? Ya kan? Ngajarin anak di rumah. Kalau nyuruh anak ke masjid, kita dulu ke masjid. Pergi masjid. Dia di rumah nyantai nonton TV, ngopi. Nah, ini tidak pembelajaran yang baik. Ya kan? Belau aja. Tidak ke masjid. Nyuruh kami ke masjid. Nah. Ya. Jadi kalau nyuruh orang, pertama kali menyuruh anak, siapapun kita yang pertama kali untuk melakukannya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, ya, wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan ilmunya itu harus sesuai dengan amalnya. Kalau memang kapasitas ilmu kita tidak sampai untuk kemudian menjelaskan, untuk kemudian menjabarkan apa yang ditanyakan oleh murid-murid kita, ya kita tinggal bilang wallahu a'lam, saya enggak tahu. Tidak malu kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang pengajar di rumah, untuk mengatakan enggak tahu Bapak, enggak tahu, wallahu a'lam, enggak. Sambil kita terus belajar untuk mencari kebenaran tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan wa sayakunu aqwamun yahmilunal ilma la yujawizu taraqiyahum, akan muncul orang-orang yang mempunyai ilmu tidak melampaui tenggorokan mereka. Sampai tenggorokan enggak? Ya? Nah, sampai ini yang ditakutkan. Maksud saya yang bicaranya takutnya kan. Sampai tenggorokan enggak? Di luar majelis, di luar ngisi pengajian lah beda. Ya? Ada enggak kita temukan? Banyak sekali kita temukan orang yang berbeda antara ucapannya dengan apa yang dia lakukan. Antara mungkin ucapannya dengan hatinya, atau hatinya dengan perbuatannya. Ya. Nah, jadi jangan sampai hanya penghias, sebagai penghias mulut saja, penghias omongan saja, penghias sebagai seorang muallim, sebagai seorang ustadz saja. Akan tetapi ternyata wa tukhalifu sariratahum ala niyatuhum, akan tetapi ternyata perbuatannya bertentangan dengan ilmu yang dia miliki, dan batin mereka juga bertentangan dengan zahirnya. Ya, antara zahir dan batinnya bertentangan. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dun, mereka duduk dalam majelis-majelis ilmu dan kemudian sebagian mereka membanggakan diri kepada sebagian yang lain. Nah, jadi mungkin duduk sama-sama ngaji, duduk sama-sama belajar, akan tetapi ternyata yang kita lakukan bukan pada koridor niat yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya membanggakan kaumnya, membanggakan kelompoknya, membanggakan majelisnya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menyebutkan, hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Bahkan ada sebagian dari mereka membanggakan diri kepada sebagian yang lainnya, sampai ada orang yang marah kepada kawan duduknya karena belajar kepada orang lain dan dia meninggalkannya. Kau ikut kajian itu ya? Malas lalu kawan-kawan kau lagi ya. Kau alik bid'ah kau. Dah dulu sama-sama. Bahkan saya temukan dulu guru dia di bid'ah. Gurunya yang dicela. Padahal guru yang mengarahkan pertama. Nah, itu tidak selayaknya sebagai seorang pelajar dan pengajar. Kau belajarkan itu, sehingga kemudian putuslah ikatan silaturahim di antara mereka, karena saling membanggakan antara satu dengan ini. Tidak seharusnya terjadi bagi seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian berapa menit lagi, Ustaz?
6 menit. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Maka amal-amal mereka yang dilakukan dalam majlis-majlis tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Nah, berikutnya wa qad shahha 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, telah sahih dalam riwayat Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Aku berharap, kata beliau, kiranya orang-orang belajar ilmu ini, yaitu ilmu dan kitab-kitabnya, agar kiranya ya ala anna alla yunsaba ilayya harfun minhu, agar kiranya tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun daripadanya. Takutnya beliau beliau walaupun beliau yang menulis Imam Syafi'i ini, kan Imam Nawawi kan dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, maka jangan menisbatkan kepadaku satu huruf pun daripadanya. Ini riwayat dalam Imam Syafi'i. Kalian kan ya. Nah, sekarang kita bahas ini tentunya catatan saja. Bagaimana tadi ini kita ambil dari redaksi yang lain tentunya. Bagaimana ahkam hukum seorang muballigh, seorang alim, seorang ustadz, seorang khotib menerima dengan upah lah ya. Ini upahnya terlalu kasar ya. Kayak kuli bangunan pakai upah ya. Kayak kuli ya. Transport lah, amplop lah ya. Dari pengajar Quran. Nah, hadis yang pernah kami sampaikan dulu di hadis Arba'in ya. Ada hadis orang yang memberikan mahar dengan ayat Al-Quran. Dalam ulama Syafi'iyah berpendapat dalil tersebut akan bolehnya menjadikan mahar berupa jasa mengajarkan Al-Quran, yaitu pengantin pria ini karena dia tidak memiliki uang ya untuk menikah, dia mengajukan mahar berupa pengajaran Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Maka jika ia tidak bisa, maka ia bisa menyewa jikalau dia memiliki uang, memiliki harta, kepada orang yang bisa mengajarkan istrinya Al-Quran. Jika disebut mutlak mengajar, maka bisa diajarkan yang wajib untuk dipelajari seperti mengajarkan Al-Fatihah, Al-Quran, hadis, fikih, syair, atau cara menulis yang lainnya selama bukan sesuatu yang diharamkan untuk diajarkan. Nah, Imam Nawawi sendiri menyebutkan mengenai hadis penulis yang disebutkan di atas, bahwa hadis tersebut menunjukkan akan bolehnya mahar berupa pengajaran Al-Quran dan bolehnya mengupah seseorang untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, keduanya dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Nah, pendapat ini juga disebutkan oleh pendapat ulama-ulama yang lainnya seperti Atha, Al-Hasan bin Salih dan seterusnya. Dan ulama lainnya ada memang yang melarang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran seperti Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Ya, akan tapi dalam sebuah riwayat Bukhari, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Maka sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran. Maka dalam muqaddimah Ibnu Khaldun itu, saya pernah baca muqaddimahnya sedikit itu, ketika kita leskan anak kita untuk belajar dunia, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar hitung, mahal biayanya. 500 sebulan. Ya, 500 sebulan. Sementara ada orang belajar TPA 25.000 sebulan. Yang 500 dibayar, yang 25.000 nunggak 6 bulan. Saya tahu karena saya kepala TPA Mas ya. Nunggak TPA, bayar TPA, padahal mengajarkan Al-Quran, ilmu untuk dunia akhirat. Ya, ini mungkin kesalahan miskonsepsi kita sebagai mungkin orang tua ya. Nah, jadi kalau saja membayar, memberikan upah, memberikan transport untuk hal perkara dunia itu mahal, boleh. Kata Ibnu Khaldun, bagaimana dengan mengajarkan Al-Quran? Ya.
Nah, begitu ya. Jadi yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Al-Qadi bin Iyad sampai berkata bahwa yang berpendapat akan bolehnya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran dari ulama yang mumpuni, yang hanya menyelisih adalah ini Abu Hanifah saja. Jadi kalau bisa, kesimpulan dari ini. Nah, saya belajar dari ustadz yang mumpuni. Jadi kalau seorang pengajar, seorang guru, penceramah, pengisi kajian menerima amplop, boleh nggak jadi? Boleh ya? Boleh. Boleh. Kata ustadz saya begini, kalau kita tolak dengan dalil bahwa saya ikhlas mengajar, itu artinya tidak ikhlas. Tidak usahlah, aku ikhlas kok ngajar, itu artinya tidak ikhlas. Karena ikhlas itu tidak disebutkan, tidak perlu disebutkan saya ikhlas. Kalau dia memang ikhlas, ambil aja. Mengenai permasalahan tidak mau ngambil, tidak mau makan, mau diimpakkan, terserah dia. Sama. Yang kedua, yang tidak ikhlas itu yaitu ketika mungkin seorang mau balik penceramah dai, nah ketika buka, enggak 50.000, nah itu baru tidak ikhlas namanya. Sok malas lagi ceramah sini, nah itu baru namanya tidak ikhlas, disorientasi keikhlasan dalam. Karena ustadz juga butuh untuk beli bensin, beli buku, beli kuota kan. Nah, untuk itu juga semuanya untuk kembali kepada umat juga akhirnya. Baik, sudah habis waktunya. Tidak ada tangan jawab hari ini karena sudah kelebihan waktunya, mohon maaf ya. Insyaallah kita akan lanjutkan terakhir minggu depan ya, tapi dengan ustadz ya. Insyaallah. Oh, nanti ini kan terakhir ya. Minggu depan ada lagi? Ya. Oh ya, nanti setelah lebaran paling ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kesehatan, menyampaikan kita bersyukur Ramadan, kita bisa beribadah dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkan apa yang Imam An-Nawawi tuliskan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.